Langkah super brilian. Tanpa basa-basi, Menpora Dito Aryo Tejo langsung mengambil keputusan tegas yang bikin publik bahagia. Tepat setelah pertemuan rahasia dengan Dubes Bahrain. Bahkan tak ragu meminta satu hal mengejutkan yang khusus ditujukan untuk supporter Garuda. Apakah ini sinyal kuat bahwa Mas Dito bakal dukung penuh rencana Gila Ultras Garuda yang siap mengubah GBK jadi neraka yang mencekam bagi timnas Bahrain? Temukan fakta bahagianya hanya di sini. Presiden FIFA Gianni Infantino langsung beri peringatan keras bahkan ancaman sanksi berat kepada pelatih Bahrain, Dragan Talajicka, setelah secara terang-terangan menyindir timnas Indonesia dengan dugaan kebencian dan ujaran rasisme yang tak bisa ditoleransi jelang laga super panas di GBK. Apakah benar ini akan berujung pada hukuman berat yang bisa mengguncang tim Bahrain? Simak inilah ulasan menariknya. Kejutan besar bikin fans Garuda semakin percaya diri. Hari ini Alex Pastor dan Denny Lanzat resmi mendarat di Indonesia untuk gabung ke tim pelatih timnas Indonesia. Tapi tak disangka ada sosok misterius yang ikut datang bersama mereka. Benarkah ini bagian dari strategi besar demi hancurkan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026? Temukan jawabannya hanya di sini. Yes, alhamdulillah, kabar gembira yang ditunggu-tunggu. FC Copenhagen resmi mengonfirmasi Kevin Dix ikut dibawa ke London untuk laga panas lawan Chelsea. Sinyal kuat pun langsung muncul bahwa sang bek tangguh bisa segera gabung timnas Indonesia untuk duel krusial melawan Australia dan Bahrain. Lini belakang Garuda dipastikan makin solid dengan kehadirannya. Apakah ini pertanda besar bahwa 6 poin sudah di depan mata? Dan Indonesia semakin dekat ke Piala Dunia 2026. Inilah ulasan menariknya. Bisa bikin geram seluruh fans Australia. Saat Tony Popovic sedang pusing berat karena banyak pemainnya cedera jelang duel krusial. Mantan pemain timnas Australia justru secara terbuka mengakui bahwa laga melawan Indonesia bakal jauh lebih sulit daripada menghadapi Cina. Satu hal besar ini jadi alasan masuk akal yang tak terbantahkan. Apakah ini sinyal kuat bahwa timnas Australia bakal dipermalukan di kandang sendiri? Dan Garuda siap bikin kejutan besar. Fans Bahrain bisa auto ngamuk. Kiper timnas Bahrain mendadak mengungkap hal yang sangat mengejutkan jelang duel panas melawan timnas Indonesia. Bahkan seakan tak sadar, ia keceplosan membocorkan kondisi internal timnya yang sedang penuh halangan dan masalahkah? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini bisa jadi keuntungan besar bagi skuad Garuda untuk menghancurkan Bahrain di laga krusial? Simak berita selengkapnya berikut ini. Kesempatan emas tak datang dua kali. Berada di bawah asuhan langsung mantan striker top dunia Patrick Kluivert, Ramadan Sananta langsung dapat tuntutan besar untuk membuktikan tajinya sebagai mesin gol timnas Indonesia. Mampukah Sananta menjawab ekspektasi tinggi dan menunjukkan bahwa dirinya layak jadi andalan Garuda? Atau justru terancam tergeser jika tak bisa tampil gacor di laga krusial mendatang? Gak ada yang mustahil. Pernyataan super berani dari legenda timnas Ponario Astaman langsung bikin geger. Dengan penuh keyakinan ia menegaskan timnas Indonesia punya peluang besar untuk menghancurkan Australia sekaligus Bahrain. Bahkan ia membeberkan alasan kuat yang membuat prediksinya sulit dibantah. Apakah ini pertanda Garuda benar-benar siap mengukir sejarah dan mengejutkan dunia? Simak info selengkapnya hanya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Langkah super brilian. Tanpa basa-basi, Menpora Dito Aryo Tejo langsung mengambil keputusan tegas yang bikin publik bahagia. Tepat setelah pertemuan rahasia dengan Dubes Bahrain. Bahkan tak ragu meminta satu hal mengejutkan yang khusus ditujukan untuk supporter Garuda. Apakah ini sinyal kuat bahwa Mas Dito bakal dukung penuh rencana Gila Ultras Garuda yang siap mengubah GBK jadi neraka yang mencekam bagi timnas Bahrain? Temukan fakta bahagianya hanya di sini. Menteri Pemuda dan Olahraga
Dito Aryo Tejo menegaskan bahwa timnas Bahrain akan disambut dengan baik saat bertandang ke Jakarta untuk menghadapi timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini akan berlangsung pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pemerintah memastikan akan memberikan fasilitas dan keamanan terbaik bagi tim tamu sesuai dengan standar internasional. Kami sudah memberikan komitmen bagaimana kita akan menyambut timnas Bahrain dengan standar keamanan yang sudah diatur sesuai tingkat internasional. Pastinya semua konsep-konsep yang mereka minta dan harapkan pasti kami penuhi, ujar Dito Aryo Tejo. Sebelumnya, Menpora Dito Aryo Tejo telah mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Kerajaan Bahrain untuk Indonesia, Ahmed Abdullah Al-Harmasi Al-Hajari. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas rencana pengamanan bagi timnas Bahrain selama berada di Jakarta. Dito mengungkapkan bahwa pihak Bahrain sempat menyampaikan kekhawatiran terkait insiden serangan siber yang terjadi setelah pertemuan pertama antara Indonesia dan Bahrain pada Oktober 2024. Saat itu Bahrain mencetak gol penyeimbang pada menit ke-9, padahal waktu tambahan yang diberikan hanya 6 menit. Keputusan tersebut memicu kemarahan warganet Indonesia yang kemudian melampiaskannya melalui media sosial. Tak hanya sekadar protes, kemarahan netizen Indonesia bahkan berujung pada aksi teror di sejumlah laman resmi pemerintah dan asosiasi sepak bola Bahrain, termasuk adanya ancaman pembunuhan. Akibat kejadian itu, asosiasi sepak bola Bahrain sempat meminta agar pertandingan Indonesia versus Bahrain dipindahkan ke venue netral. Namun, AFC menolak permintaan tersebut sehingga laga tetap digelar di Jakarta. Meski ada kekhawatiran, Dito menenangkan pihak Bahrain dengan mengatakan bahwa situasi di media sosial sering berbeda dengan kenyataan di lapangan. Saya baru saja menerima dubes Bahrain karena memang ramai di media sosial dan netizen, ujar Dito. Itu memang membuat ada kekhawatiran dari pihak timnas Bahrain. Tapi Pak Dubes sendiri juga bilang bahwa dia sudah di sini bertahun-tahun dan merasakan bagaimana kehangatan Indonesia. Menurut Dubes Bahrain, meskipun sempat terjadi polemik di media sosial, ia tetap yakin bahwa Indonesia adalah negara yang ramah terhadap pendatang. Kami sudah menyampaikan bahwa di Indonesia memang kadang ramai di sosial media, tapi aslinya si adem ayem, tambah Dito. Dito Aryo Tejo juga mengajak para supporter timnas Indonesia untuk menunjukkan bahwa mereka bisa menjadi tuan rumah yang baik saat menghadapi Bahrain di GBK. Saya yakin supporter kita, baik timnas Indonesia maupun masyarakat Indonesia, bakal menjadi tuan rumah yang baik saat melawan Bahrain, kata Dito. Dengan persiapan keamanan yang matang dan dukungan penuh dari supporter, diharapkan pertandingan Indonesia versus Bahrain dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sportif. Kejutan besar bikin fans Garuda semakin percaya diri. Hari ini Alex Pastor dan Denny Lanzat resmi mendarat di Indonesia untuk gabung ke tim pelatih timnas Indonesia. Tapi tak disangka ada sosok misterius yang ikut datang bersama mereka. Benarkah ini bagian dari strategi besar demi hancurkan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026? Temukan jawabannya hanya di sini. Tim pelatih timnas Indonesia yang baru mulai berdatangan ke Jakarta untuk mempersiapkan skuad dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada 20 Maret dan Bahrain pada 25 Maret 2025 dalam pertandingan yang sangat penting untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia. Sebelumnya, Patrick Kluivert sudah tiba di Jakarta bersamaan dengan perkenalan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis PSSI. Kini para asisten pelatih mulai menyusul ke ibu kota untuk bergabung dalam persiapan tim. Di antara mereka yang sudah dipastikan akan tiba pada Rabu 12 Maret 2025 adalah Denny Lanzat dan Alex Pastor. Informasi ini dikonfirmasi langsung dari akun Instagram Denny Lanzat. Namun, keduanya tidak datang sendiri. Mereka satu pesawat dengan Quentin Jacoba, salah satu staf baru dalam tim pelatih timnas Indonesia. Quentin Jacoba, mantan pemain timnas Curaçao, akan bertugas sebagai pelatih fisik timnas Indonesia.
Ia menghadapi tantangan besar dalam debutnya, yaitu mempersiapkan fisik pemain timnas Indonesia untuk menghadapi Australia. Tantangan ini semakin berat karena sebagian besar pemain timnas Indonesia saat ini bermain di luar negeri, sehingga memiliki kondisi fisik yang beragam. Quentin harus memastikan semua pemain berada dalam kondisi terbaik sebelum pertandingan penting ini. Selain Quentin Djakoba, ada satu sosok baru yang juga bergabung dengan tim pelatih timnas Indonesia, yaitu Jordi Cloetenburg. Jordi Cloetenburg merupakan seorang video analis asal Belanda yang memiliki pengalaman di berbagai klub Eropa. Meskipun masih berusia 32 tahun, ia sudah cukup berpengalaman dalam dunia sepak bola profesional. Berdasarkan data dari Transfermarkt, perjalanan karier Jordi Cloetenburg sebagai video analis cukup bagus. Meskipun saat ini masih terikat kontrak hingga 30 Juni 2026 dengan Triestina, kemungkinan besar Jordi akan menjalankan peran barunya sebagai video analis timnas Indonesia. Dengan kehadiran Patrick Kluivert dan jajaran staf pelatih baru, timnas Indonesia semakin siap menghadapi dua laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim dijadwalkan mulai berkumpul di Australia pada 16 Maret di mana Kluivert dan timnya akan memaksimalkan persiapan dalam 4 hari ke depan sebelum menghadapi Australia. Presiden FIFA Gianni Infantino langsung beri peringatan keras bahkan ancaman sanksi berat kepada pelatih Bahrain, Dragan Talajic. Setelah secara terang-terangan menyindir timnas Indonesia dengan dugaan kebencian dan ujaran rasisme yang tak bisa ditoleransi jelang laga super panas di GBK. Apakah benar ini akan berujung pada hukuman berat yang bisa mengguncang tim Bahrain? Simak inilah ulasan menariknya. Pelatih timnas Bahrain Dragan Talajic berbicara mengenai persiapan timnya menjelang laga melawan timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini akan digelar pada Selasa 23 Maret 2025 dan menjadi momen penting bagi kedua tim untuk melangkah lebih jauh dalam kualifikasi. Pada pertemuan terakhir, Indonesia dan Bahrain bermain imbang 2-2 di Bahrain National Stadium. Namun laga tersebut menyisakan rasa kurang puas bagi timnas Indonesia yang merasa dirugikan akibat keputusan wasit yang dinilai kurang tegas dalam memimpin pertandingan. Kini situasinya berbeda. Bahrain harus bertandang ke Indonesia dan mereka akan menghadapi tekanan besar dari puluhan ribu supporter Garuda yang siap memenuhi stadion. Selain melawan Indonesia, Bahrain juga akan bertemu Jepang dalam rangkaian pertandingan bulan Maret ini. Dragan Talajic menyatakan bahwa ia sedang menganalisis kekuatan lawan, terutama Jepang, yang sudah mereka pelajari secara mendalam. Kami masih menunggu daftar pemain Jepang, tetapi kami sudah mengetahui segalanya tentang mereka. Saya rasa tidak akan ada banyak perubahan, tetapi itu tergantung pada mereka. Kami akan memberikan mereka kerja keras, ujar Talajic. Pelatih asal Kroasia ini memberikan perhatian khusus kepada timnas Indonesia karena skuad Garuda mengalami perubahan signifikan. Beberapa pemain keturunan baru telah bergabung yang membuat Indonesia semakin kompetitif. Menariknya, Talajic menilai bahwa timnas Indonesia kini memiliki nuansa Belanda yang sangat kental mengingat beberapa pemain berasal dari kompetisi Belanda dan Eropa lainnya. Saat melawan Indonesia, setiap kali ada 2 atau 3 pemain baru dalam skuad mereka. Sekarang ada 1 kiper baru dari Serie A dan 2 pemain lainnya berasal dari Liga Belanda. Rasanya seperti kami akan bermain melawan Belanda. Kami akan menunjukkan kemampuan kami dan kami tidak takut, tegas Talajic. Meskipun Indonesia mengalami peningkatan kekuatan, Talajic tetap yakin dengan kualitas pemain Bahrain. Ia menegaskan bahwa timnya telah berkembang bersama selama beberapa tahun terakhir dan kini merupakan waktu yang tepat bagi mereka untuk menunjukkan hasilnya. Dengan persiapan matang dan kepercayaan diri tinggi, Bahrain siap bertarung menghadapi Indonesia dalam laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yes, alhamdulillah kabar gembira yang ditunggu-tunggu. FC Copenhagen resmi mengonfirmasi Kevin Dix ikut dibawa ke London untuk laga panas lawan Chelsea.
Sinyal kuat pun langsung muncul bahwa sang bek tangguh bisa segera gabung timnas Indonesia untuk duel krusial melawan Australia dan Bahrain. Lini belakang Garuda dipastikan makin solid dengan kehadirannya. Apakah ini pertanda besar bahwa 6 poin sudah di depan mata? Dan Indonesia semakin dekat ke Piala Dunia 2026. Inilah ulasan menariknya. Timnas Indonesia mendapatkan kabar positif menjelang 2 laga penting di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek keturunan Indonesia, Kevin Dix yang sebelumnya diragukan tampil akibat cedera, kini menunjukkan perkembangan yang baik. Dix bahkan masuk dalam daftar 22 pemain FC Copenhagen yang dibawa ke Stamford Bridge untuk menghadapi Chelsea di leg kedua 16 besar UEFA Conference League. Kevin Dix mengalami cedera pergelangan kaki saat bermain di leg pertama melawan Chelsea. Pada menit ke-79, ia harus ditarik keluar setelah melakukan pendaratan yang salah saat berduel dengan Trevoh Chalobah. Cedera ini membuatnya absen dalam pertandingan melawan Sunderjyske pada akhir pekan lalu. Namun pelatih Jacob Nestrup memberikan waktu istirahat bagi seluruh pemain untuk mempercepat pemulihan mereka sebelum laga penting berikutnya. Dia Kevin Dix mengalami cedera pergelangan kaki saat melawan Chelsea. Dengan jadwal pertandingan yang padat, bahkan 1 hari pemulihan bisa sangat berpengaruh, ujar Nestrup. FC Copenhagen datang ke Stamford Bridge dengan membawa modal kekalahan 1-2 dari leg pertama. Mereka akan berusaha membalikan keadaan saat menghadapi Chelsea pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Kondisi Kevin Dix yang mulai membaik tentu menjadi angin segar. Tidak hanya bagi klubnya tetapi juga bagi timnas Indonesia, yang berharap ia bisa tampil di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Fans Bahrain bisa auto ngamuk. Kiper timnas Bahrain mendadak mengungkap hal yang sangat mengejutkan jelang duel panas melawan timnas Indonesia. Bahkan seakan tak sadar, ia keceplosan membocorkan kondisi internal timnya yang sedang penuh halangan dan masalahkah? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini bisa jadi keuntungan besar bagi skuad Garuda untuk menghancurkan Bahrain di laga krusial? Simak berita selengkapnya berikut ini. Penjaga gawang utama Bahrain, Syed Mohamed Jafar, mengakui bahwa timnas Indonesia memiliki kualitas yang sama sulitnya dengan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahrain sendiri akan menjalani 2 laga tandang di bulan Maret, yakni melawan Jepang pada 20 Maret dan bertamu ke Indonesia pada 25 Maret 2025. Menurut Jafar, kedua pertandingan ini akan sama-sama sulit dan sangat penting bagi timnya. Meski demikian, Jafar yakin timnya bisa mengatasi situasi ini. Itu akan menjadi 2 pertandingan yang menyulitkan, ujar Jafar yang merupakan pemain paling senior di skuad Bahrain dengan usia 39 tahun. Tapi kami tahu cara menangani situasi ini. Kami harus berjuang dan bermain demi peluang yang ada, lanjutnya dikutip dari GDN. Bahrain saat ini sangat membutuhkan poin untuk tetap menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad asuhan Dragan Talajic kini berada di posisi kelima klasemen grup C dengan 6 poin. Jumlah poin ini sama dengan Indonesia yang ada di peringkat ketiga, namun Bahrain kalah dalam selisih gol. Dengan 4 pertandingan tersisa, peluang Bahrain dan Indonesia untuk lolos masih terbuka lebar, baik secara langsung maupun melalui fase keempat kualifikasi. Pada pertemuan pertama di putaran ketiga tahun lalu, Bahrain mengalami kekalahan telak 0-5 dari Jepang di kandang sendiri. Hasil ini menjadi kekalahan terburuk bagi Jafar dan rekan-rekannya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan saat melawan Indonesia, Bahrain bermain imbang 2-2 dalam pertandingan yang penuh kontroversi. Saat itu wasit memberikan tambahan waktu hingga 9 menit, 3 menit lebih lama dari yang seharusnya diberikan, sehingga memicu protes dari timnas Indonesia. Dengan pengalaman ini, Bahrain dipastikan akan berjuang mati-matian untuk meraih hasil lebih baik dalam 2 laga krusial bulan Maret ini. Kesempatan emas tak datang 2 kali.
Berada di bawah asuhan langsung mantan striker top dunia Patrick Kluivert, Ramadhan Sananta langsung dapat tuntutan besar untuk membuktikan tajinya sebagai mesin gol timnas Indonesia. Mampukah Sananta menjawab ekspektasi tinggi dan menunjukkan bahwa dirinya layak jadi andalan Garuda? Atau justru terancam tergeser jika tak bisa tampil gacor di laga krusial mendatang? Pelatih Persis Solo Ong Kim Soo menantang Ramadhan Sananta untuk membuktikan kualitasnya di timnas Indonesia saat berada di bawah arahan Patrick Kluivert. Kesempatan ini dinilai sangat penting bagi Sananta untuk berkembang dan menunjukkan potensinya. Ramadhan Sananta menjadi satu-satunya pemain Persis Solo yang mendapat panggilan dari Patrick Kluivert untuk bergabung dalam 27 pemain timnas Indonesia. Skuad ini dipersiapkan untuk menjalani 2 laga krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam daftar penyerang yang dipanggil, Sananta harus bersaing dengan 6 pemain lainnya, yaitu Ole Romenyi, Septian Bagaskara, Hoki Caraka, Ragnar Oratmangoen, Egy Maulana Fikri, dan Rafael Struijk. Pelatih Persis Solo Ong Kim Soo menyambut baik pemanggilan Sananta ke timnas Indonesia. Menurutnya, pemain berusia 22 tahun tersebut memang memiliki mentalitas dan etos kerja yang baik. Namun Ong Kim Soo menegaskan bahwa bergabung dengan timnas Indonesia bukanlah sekadar pencapaian, tetapi juga tantangan. Ia berharap Sananta dapat membuktikan kemampuannya di hadapan Patrick Kluivert, seorang pelatih yang memiliki rekam jejak luar biasa sebagai penyerang kelas dunia. Patrick Kluivert dikenal sebagai salah satu striker terbaik yang pernah dimiliki Belanda. Ia memiliki catatan impresif selama karirnya. Ong Kim Soo berharap Sananta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerap ilmu dari Kluivert dan memahami gaya bermain yang diinginkan pelatih asal Belanda tersebut. Ketika seorang pelatih dengan nama besar seperti Kluivert datang, ini adalah pengalaman yang sangat berharga bagi Sananta, ujar Ong Kim Soo dalam wawancara. Menurutnya, Sananta harus berusaha keras tidak hanya dalam pertandingan, tetapi juga di setiap sesi latihan. Apalagi persaingan di lini depan semakin ketat dengan kehadiran Ole Romenyi dan para penyerang lain. Dia harus membuktikan dirinya dalam latihan dan memahami apa yang diinginkan oleh Patrick, karena setiap pelatih punya cara yang berbeda, kata Ong Kim Soo. Pelatih asal Malaysia itu juga berharap pengalaman ini bisa menjadi motivasi besar bagi Sananta untuk terus berkembang sebagai seorang striker. Dia harus bekerja keras dan mengikuti apa yang diinginkan, bukan hanya sebagai individu, tapi juga sebagai pemain tim, tutupnya. Gak ada yang mustahil. Pernyataan super berani dari legenda timnas Ponario Astaman langsung bikin geger. Dengan penuh keyakinan, ia menegaskan timnas Indonesia punya peluang besar untuk menghancurkan Australia sekaligus Bahrain. Bahkan ia membeberkan alasan kuat yang membuat prediksinya sulit dibantah. Apakah ini pertanda Garuda benar-benar siap mengukir sejarah dan mengejutkan dunia? Simak info selengkapnya hanya di sini. Salah satu legenda sepak bola nasional optimis bahwa timnas Indonesia akan segera meraih hasil positif dalam waktu dekat. Saat ini, skuad Garuda tengah bersiap menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada Maret 2025, Tom Haye dan kawan-kawan dijadwalkan menjalani pertandingan ke-7 dan ke-8 di grup C melawan Australia dan Bahrain. Laga kontra Australia akan berlangsung di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025. Pertandingan melawan Bahrain akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 25 Maret 2025. Sejak pertandingan terakhir mereka di babak kualifikasi pada November 2025, timnas Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Kala itu Indonesia sempat mengalami kekalahan 0-4 dari Jepang, tetapi berhasil bangkit dengan menang 2-0 atas Arab Saudi. Perubahan dalam skuad ini menimbulkan harapan besar dari para pendukung timnas Indonesia. Legenda timnas Indonesia, Ponario Astaman, juga memiliki harapan besar menjelang 2 laga mendatang. Pria yang kini menjabat sebagai direktur utama Borneo FC ini yakin bahwa timnas Indonesia bisa meraih kemenangan di 2 pertandingan tersebut. Menurutnya, kemenangan akan menjadi langkah penting untuk mengamankan tiket menuju Piala Dunia 2026.
Ya tentunya bisa meraih poin penuh, sehingga kesempatan lolos langsung ke Piala Dunia bisa secepat mungkin kita amankan, ujar Ponario. Meskipun optimis, Ponario mengakui bahwa tantangan yang dihadapi timnas Indonesia tidaklah mudah. Namun dengan kehadiran pemain baru, persiapan yang matang, dan semangat tinggi, ia yakin tidak ada yang mustahil bagi skuad Garuda. Memang tidak mudah, tapi dengan tambahan pemain baru, kemudian optimisme dan persiapan yang matang, saya pikir gak ada yang gak mungkin untuk timnas kita, tutupnya. Dengan dukungan penuh dari supporter, timnas Indonesia diharapkan mampu menunjukkan performa terbaiknya dan semakin dekat dengan mimpi bermain di Piala Dunia 2026. Bisa bikin geram seluruh fans Australia. Saat Tony Popovic sedang pusing berat karena banyak pemainnya cedera jelang duel krusial, mantan pemain timnas Australia justru secara terbuka mengakui bahwa laga melawan Indonesia bakal jauh lebih sulit daripada menghadapi Cina. Satu hal besar ini jadi alasan masuk akal yang tak terbantahkan. Apakah ini sinyal kuat bahwa timnas Australia bakal dipermalukan di kandang sendiri? Dan Garuda siap bikin kejutan besar. Mantan pesepak bola Australia Archie Thompson menilai bahwa menghadapi timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 akan lebih sulit dibanding melawan Cina. Laga Australia versus Indonesia dijadwalkan berlangsung di Stadion Allianz Sydney pada 20 Maret 2025. Pertandingan ini menjadi penentu nasib kedua tim dalam upaya mereka menuju Piala Dunia 2026. Pada pertemuan pertama, Australia hanya bermain imbang melawan Indonesia. Sebaliknya, ketika menghadapi Cina, The Socceroos berhasil menang 3-1. Catatan ini membuat Archie Thompson yakin bahwa Indonesia akan menjadi lawan yang lebih sulit dibanding Cina. Tak ada keraguan bahwa laga ini akan jadi yang paling penting bagi kita untuk lolos. Melawan Indonesia di kandang akan ada banyak supporter Indonesia, dan saya harap kita bisa dapat poin dari sana. Ini adalah laga yang sangat penting, kata Archie. Menurutnya sebelumnya banyak yang mengira Cina akan menjadi lawan berat di kualifikasi ini. Namun, performa mereka tidak terlalu mengesankan sejauh ini. Kita mungkin berpikir Cina yang akan menyulitkan, tapi mereka belum tampil cukup baik selama kualifikasi, tambahnya. Archie yang pernah membela PSV Eindhoven juga menantikan keputusan pelatih Tony Popovic dalam memilih pemain yang akan memperkuat Australia. Nasib ada di tangan kita. Dalam tim ini mungkin beberapa pemain kurang tampil baik karena jarang mendapatkan menit bermain. Kali ini akan menarik melihat siapa yang akan dipilih, ujarnya. Sementara itu, timnas Indonesia sudah lebih dulu mengumumkan daftar sementara pemain yang akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Patrick Kluivert memanggil 27 pemain, termasuk 3 pemain yang masih dalam proses perpindahan federasi setelah resmi menjadi WNI. Timnas Indonesia dijadwalkan mulai berkumpul di Australia pada 16 Maret 2025. Selama 4 hari sebelum pertandingan, Patrick Kluivert akan mematangkan strategi agar Indonesia bisa meraih hasil maksimal. Setelah bertanding melawan Australia, Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret 2025. Timnas Indonesia diharapkan bisa tampil maksimal dalam 2 pertandingan penting ini demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026.